kadang sebagian orang yang tergesa-gesa memahami 1-2 dalil, kemudian dia katakan ini dalilnya begini, pemahamannya mestinya begini. Dia belum selesai membaca dalil yang lain, sehingga kadang menempatkan dalil itu tidak pada konteksnya, tidak pada tempatnya, nggak pas gitu kan. Ya, nggak pas. Kadang-kadang gitu. Saya ambil satu contoh lah, umpamanya ya. Di surat An-Nisa yang dulu pernah kita pelajari, itu kan ada dialog antara malaikat dengan orang-orang yang tidak mau hijrah. Ya. Terus malaikat itu bertanya, qalu fima kuntum? Bagaimana dulu keadaan kalian ketika Allah wafatkan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami dulu dalam kondisi lemah, tidak berdaya di Mekah. Terus malaikat bertanya, kenapa kalian gak hijrah? Fatuhajiru fiyya. Bumi Allah itu luas, kenapa kalian gak hijrah ke sana gitu? Jadi ada semacam ada semacam respon negatif dari malaikat itu. Loh, kalian itu kenapa gak mau hijrah gitu? Kan bumi Allah itu luas, kenapa kalian tetap bertahan di Mekah sementara sudah ada perintah hijrah? Konteks ayat itu, Bapak Ibu sekalian, jangan diterapkan untuk saudara kita di Palestina saat ini. Salah sampean. Nggak tepat gitu. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Para sahabat Nabi yang tinggal di Mekah tidak mau hijrah ke Madinah setelah perintah hijrah itu datang, dengan orang Palestina saat ini itu tidak tepat, tidak sama. Nggak sama konteksnya. Satu, Mekah saat itu dalam kondisi dikuasai orang kafir, di bawah hegemoni orang-orang Quraisy. Umat Islam minoritas. Umat Islam tidak berdaya, memang minoritas karena dikuasai orang kafir. Dalam kondisi negerinya itu memang belum jatuh ke tangan umat Islam, belum menjadi ardul muslimin. Oke? Nah, orang Palestina itu penduduk asli yang berhak atas tanah Palestina. Tidak selayaknya disuruh untuk meninggalkan Palestina, hijrah dari Palestina menuju negeri yang lain, entah negeri mana itu, tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, Madinah saat itu benar-benar secara de facto de jure itu ardul muslimin, darul Islam, bahkan darul hijrah. Nah sekarang kalau orang Palestina disuruh hijrah, hijrah kemana? Hijrah kemana? Ke Saudi, ke Indonesia. Setiap negara sudah punya teritorial masing-masing. Maka memerintahkan orang Palestina untuk hijrah meninggalkan Palestina itu sama saja membuat mereka itu terkatung-katung, mengelana di mana-mana, jadi gelandangan, tersebar-sebar nanti semua negara. Jadi nggak pas. Yang lebih tepat itu memakai dalilnya itu adalah sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi innama jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Gak boleh setelah Makkah ditaklukkan menjadi ardul muslimin kemudian ditinggalkan. Hijrah dari Mekah ke tempat lain setelah Mekah menjadi ardul muslimin itu haram, gak boleh. Yang ada apa? Jihad dan niat untuk jihad. Maka dulu ulama-ulama kita itu paham betul bagaimana mempertahankan Indonesia ini. Indonesia dijajah Belanda, bukan kita yang harus pergi meninggalkan Indonesia, tapi Belanda yang harusnya hengkang dari Indonesia. Maka yang ada adalah jihad, jihad dan jihad, perang sampai 350 tahun. Perangnya nggak sebentar itu, 350 tahun kita berperang melawan Belanda itu. Kalau orang Palestina sekarang berapa? Baru sekitar 70 tahun, belum lama. Jadi masih lama Indonesia itu 350 tahun plus 3,5 tahun. Iya kan? Selama masa itu jangan bilang Indonesia dijajah, tidak. Indonesia berperang melawan Belanda. Salah kalimat jenengan itu. Tidak dalam kondisi Indonesia dijajah, tidak, kita berperang mengusir penjajah. Maka nanti di setiap titik perjuangan itu ada selalu mujahidnya. Di setiap negeri ini, di setiap jengkal negeri ini. Maka ketika sekarang ada orang Palestina dijajah, mereka melawan, membela diri, orang Indonesia tampil paling depan. Kenapa? Karena pernah merasakan hal yang sama. Maksud saya, menempatkan dalil itu harus pada tempatnya.